Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Iliin dengan NPM 2014344096, Prodi PGSD kelas 3V di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Dan perkenalkan rekan-rekan saya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Febrianti, NPM 2014344084, Prodi PGSD. Saya sebagai presentator yang kedua. Saya Putri Syafitri dengan NPM 20143402. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karen Waudi, NPM 2014342115. kami akan memaparkan materi yaitu model dan organisasi pengembangan kurikulum. Ini adalah sebuah tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Ibu Lia Afrianti Nasution, SPD, MPD. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya terlebih dahulu kita membacakan surah As-Saff terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu al-adulukum ala tujaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baiklah, kita langsung ke pembahasan yaitu apa itu model pengembangan kurikulum? Ada yang tahu? Model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi rekan-rekan saya, yaitu jenis model pengembangan kurikulum. Nah, jenis model pengembangan kurikulum ini ada beberapa model. Yang pertama yaitu model akademik. Nah, model akademik ini merupakan model tertua yang bersumber pada pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Nah, kurikulum ini lebih mengutamakan pada pengetahuan ataupun isi pendidikan yang bersifat intelektual. Yang kedua yaitu adanya model rekonstruksi sosial. Nah, model ini sih lebih memusatkan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, model ini dianya bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Maksudnya itu adanya interaksi antar siswa untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi pada masyarakat untuk membentuk suatu masyarakat yang lebih baik. Nah, pada tingkat pendidikan, organisasinya ini kita andaikan sebagai roda. Rodanya itu sebagai poros permasalahan yang terjadi di masyarakat maupun di sekolah. Yang ketiga yaitu adanya model humanistik. Nah, model kurikulum humanistik ini dianya kurikulum yang berorientasi pada perkembangan dan kepribadian seseorang melalui sikap ataupun emosional peserta didik. Dan pendidikan humanistik ini dianya menekankan peranan peserta didik. Lalu di dalam metode kurikulum humanistik ini dia menuntut hubungan emosional antara guru dan peserta didik melalui suasana belajar. Dan pada organisasi kurikulum humanistik ini dianya terletak pada integrasinya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Kak Dwi Febrianti tentang model pengembangan kurikulum. Model keempat yaitu model teknologis. Apa sih model teknologis ini? Baik, saya akan menjelaskannya. Model kurikulum teknologis ini menekankan pada aspek kompetensi pengembangan dan penggunaan alat serta media pembelajaran sebagai alat bantu, yang dimana hanya satu dengan program pengajaran saja.
Pengembangan kurikulum ini juga berhubungan dengan yang namanya teknologi, yang dimana model ini membutuhkan kerjasama dengan para penyusun program dan energi media elektronik dan media cetak. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pendekatan pengembangan kurikulum. Apa sih itu pendekatan pengembangan kurikulum? Pendekatan pengembangan kurikulum merupakan cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode. Metode ini harus sesuai dengan tepat, dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang lebih baik ke depannya. Baik, di pendekatan pengembangan kurikulum ini ada 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan subjek akademis. Pendekatan subjek akademis adalah pendekatan subjek akademi adalah bentuk atau model tertua di antara model lainnya. Dan biasanya suatu lembaga pendidikan atau sekolah sampai sekarang tidak bisa lepas dari namanya pendekatan ini. Pendekatan subjek akademis ini adalah pendekatan yang sangat praktis dan mudah digabungkan dengan pendekatan lainnya. Lalu yang kedua ada yang namanya pendekatan humanistik. Baik, selanjutnya materi ini akan dibahas oleh kawan saya yang namanya Karen Waudi. Baik, saya lanjut 2 pendekatan humanistik. Saya jelaskan pendekatan humanistik lebih memberikan tempat utama pada siswa. Hal bertolak pada asumsi bahwa anak didik adalah individu yang pertama dan utama dalam pendidikan. Mereka adalah subjek dan pusat pendidikan. Anak didik itu memiliki potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Pendidikan humanistik berpegang pada teori Gestalt, memandang bahwa anak satu kesatuan yang menyeluruh. Selanjutnya, pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan rekonstruksi sosial bersumber pada aliran interaksional. Pandangan ini bahwa pendidikan bukanlah upaya sendirian, tetapi adalah usaha bersama, kerjasama, interaksi. Selanjutnya, yang terakhir, pendekatan teknologis. Saya jelaskan pendekatan teknologis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan tertentu.